Muharram ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Kakang Saiful, Bapak Herman selaku tuan rumah, Bapak-bapak hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah dan nikmat Islam serta sehat walafiat, sehingga kita semua hadir dalam talabul ilmi, kita sama-sama membacakan doa keluarga besar kita yang mudah-mudahan mereka semua yang ada di alam barzakh mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diluaskan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sahabatnya, kita umatnya dan dapat syafaat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, kita ini sudah mungkin di pertengahan di bulan Muharram, sekitar 16-17 ya. Insya Allah kemarin itu tanggal Selasa tanggal 15-nya ya. Nah, sehingga kita masih di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kembali lagi, itu sebenarnya bulan Muharram adalah bulan yang selalu mengintrospeksi diri kita, agar kita setiap tahunnya dalam kegiatan kita, amal ibadah kita semakin hari semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, kita kembali ke makalah yang keempat di kitab Nasaihul Hibbat, bahwasanya an Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Az-zulumatu khamsun wa surujulaha khamsun. Bahwa kegelapan ini ada 5. Jadi di mana 5 ini kita harus punya penerangnya. Apa lampunya? Nanti ada 5 juga. Kalau hubud dunia ini bisa menggelapkan, itu cintakan dunia ini akan satu kegelapan, ya, maka wasirajulaha at-taqwa lah yang bisa menerangkan. Jadi kalau kita ini selalu cintakan dunia, pasti gelap. Kenapa? Karena hati kita sudah di dalamnya isinya dunia. Kalau orang sudah dunia hatinya, ini sudah gak ada akan dapat akhirat. Dia sulit untuk mendapatkan takwa itu. Kenapa? Sebab takwa ini dia menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sedangkan orang yang sudah cinta akan dunia, ini gak ada di situ. Arti bahasa takwanya, menjalankan perintah dia tidak akan menjalankan, meninggalkan larangan dia malah kebalikan, begitu ya. Diperintahkan menjalankan larangan malah dia sebaliknya. Ini orang yang sudah cinta dengan urusan dunia. Makanya sedih Pak. Kalau kita lihat saudara-saudara kita ya yang belum artinya belum mau ibadah kepada Allah, sedih Pak. Karena yang namanya takwa itu kan perintah. Yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Nah, sekarang sholat itu perintah bukan? Allah bukan perintah. Nah, ini yang kita kadang-kadang masih sayangnya saudara-saudara kita yang belum mau artinya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kalau memang mereka tahu bahwa ibadah itu adalah perintah Allah, seharusnya dia takut. Takut apa? Takut nanti pembalasannya ketika nanti kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ada yang namanya alam yaumul ba'ats, kita nanti akan masuk yang namanya alam kubur. Nah, itulah Pak yang kita khawatirkan. Alam kubur itu adalah alam penentu. Memang dia adalah alam penentu. Samping itu dia memang alam perbatasan antara dunia dan akhirat. Dia alam penentu. Penentu apa? Sundukul amal. Yang namanya sundukul amal itu, kuburan itu adalah tempat amal. Amal baiknya di situ, amal yang gak baik pun di situ. Amal baik dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Amal yang gak baik dia akan mendapatkan azab kubur. Nah itu. Nah makanya kita harus bersyukur ya. Ya kalau sudah yang namanya cintakan dunia ini Pak, maaf.
mereka punya kuping tapi enggak didengarkan kupingnya itu. Artinya kupingnya cuma kuping ini doang, cantelan aja. Kalau dia benar-benar punya kuping, dia pasti bangkit dan dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambu yang kedua zulmatun, begitu juga dosa, itu ada satu kegelapan. Dosa ini identik apa yang dilarang oleh Allah itu pasti yang namanya dosa. Jadi kalau kita meninggalkan perintah, kita meninggalkan artinya segala sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah kita lakukan, itu namanya dosa. Dan lalu apa penebus dosa itu, penerang dosa itu adalah taubat. Nah, wasirajulahu at-taubat. Jadi taubatlah kita kepada Allah dari apa? Dari dosa yang kita lakukan di atas dunia. Nah makanya di bulan Muharram ini kita diperintahkan untuk mengintrospeksi diri kita dari tahun ke tahun, ya. Nah sehingga kita harus ada rasa takut. Takut apa? Takut nanti di sana kita belum tahu amal kita itu sebanyak kayak apa, belum tahu amal kita diterimanya oleh Allah, kita belum tahu. Cuman kita diperintahkan terus-terusan untuk ibadah kepada Allah. Ya, masalah urusan diterima nggak diterima, yakin kalau yang namanya ibadah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang namanya ibadah harus dengan ilmu, yang namanya sholat harus ada syarat dan rukun, ada hidatan, abaan, ada sah dan batal. Sudah timbul yang namanya khusyuk. Kalau orang sudah kajian seperti itu, insya Allah akan lahirlah kekhusyukan. Ya apalagi kalau kita tahu apa-apa yang dibaca, sedikitnya tahu, nggak sebanyaknya, sedikitnya tahu aja, itu bisa mempengaruhi kehusyukan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qabru zulmatun, begitu juga kubur. Nah, yang kubur itu gelap. Ya, kita nanti akan merasakan, semua pasti merasakan kematian. Setelah kita meninggal dunia, jasad kita akan dimakamkan, dimasuk ke alam kubur. Nah, kubur ini gelapnya luar biasa. Maka dikatakan baitul zulmat. Jadi tempat gelap, zubul wahdah, tempat sendirian. Ya, baitul lidudi, bahkan situ adalah tempat makhluk Allah yang namanya cacing yang ada di dalam. Lalu apa penerangnya? Nah ini Pak, kalau kita ingin cari lampu di alam kubur itu bukan lampu petromak listrik, bukan. Justru di hari-hari kita masih ada kesempatan ini, umur masih ada, ya artinya kita masih hidup, rajin-rajinnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nah makanya itu penting, kalimat tauhid ini penting Pak. Untuk apa? Untuk penerang di alam kubur kita. Jadi kalau kita ini masa sehatnya, hidupnya nggak mengucap kalimat ini, nah ini repot, sulit nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntunglah di kampung kita ini masih ada orang tahlilan. Kalau ada tahlilan nanti mana repot Pak. Nggak sadar kalau kita ini bawa lampu pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya zikir-zikir itu ya usahakan ya minimal cepet ya. 100 maksudnya ya. Kalau yang 33 lihat keadaan sikon juga. Kalau waktunya sempit maghrib jangan 100. 33 ambil yang ganjil-ganjil karena Allah suka yang ganjil. La ilaha illallah itu tadi 199 berdasarnya Pak. 100 ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang selanjutnya wal akhiratu zulmatun, juga akhirat. Nah akhirat inilah Pak yang nanti kita akan menghadapi semua, tidak ada bantuan, mau anak, mau ibu, mau bapak, semua nggak ada bantuan ya. Nah kita ini kalau masih di alam kubur masih ada yang bantu. Siapa yang hidup? Anak, saudara, semua pokoknya ikhwan muslimin muslimat yang umumnya itu bisa bantu kita dengan doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, nanti kalau sudah di akhirat Pak, nafsi. Kalau kita pulang aja nggak punya apa-apa, kalau kalian pulang menghadap Allah setia, ya, kegelapannya. Lalu apa? Lampu penerang kita menuju akhirat tadi tentu dijelaskan di sini al-amalus sholeh, yaitu amal soleh. Makanya ini selalu bergandeng, ya, amanu wa amilus sholeh.
Ya, artinya setelah kita beriman kepada Allah, pasti Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu amal soleh. Dan yang selanjutnya wasyiratul zulmatul begitu syirat. Nah, syirat ini satu jalan diceritakan dalam kitab Sulamul Taufik bahwa yang namanya syirat itu ya, itu jalan menempuh ke surga yang bawahnya malah neraka. Kalau kita nggak lolos, maksudnya nggak masuk ke sana, jelas kecemplung ke dalam neraka itu. Ya. Nah, lalu apa penerang daripada surat Al-Muttaqin tadi? Tentunya kita harus punya lampu keyakinan. Apa keyakinan itu? Nah, itulah Pak. Kalau orang yakin ini kita nggak tahu. Sebab tingkat keyakinan ini nggak bakal dimiliki kalau dia nggak punya ilmu. Ya, maka dia yakin benar. Jadi tidak ada rasa takut. Yang dia takuti adalah yang menciptakan di dirinya. Itu orang sudah yakin benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sampai di sirat itu masih berkeyakinan penuh dengan Allah, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam yang namanya surganya Allah melalui sirat. Nah, sirat itu jalan, ya, siratul mustaqim, jalan yang untuk menuju ke surga. Makanya bermacam-macam. Ya, kalau ketika para nabi semua mereka enak Pak, kayak kilat udah nyampe aja di surga. Kalau model kita ini ngeraka udah mau nyampe jatuh. Ya, ada juga yang udah ada dia punya kendaraan dari dunianya, ya sodako sendal bisa beli masjid, ya hewan-hewan yang kita sembelih kurban segala macam itu termasuk ya ketakwaan kita tadi pada dasarnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang berkeyakinan penuh dengan Allah, insya Allah nanti di sana kita tidak ada kesulitan ketika kita menyeberangi jembatan Syiratul Mustaqim. Itu saja. Kurang bisa maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah